Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi kali ini kita akan bahas materi tentang integral. Nah, sebelum kita bahas rumus dasar integral, kita bakal bahas mengenai jenis dari integral dan pengertian dari integral itu sendiri. Langsung aja ya. Integral itu ada dua jenis. Ada integral tentu dan integral tak tentu. Sedangkan pengertian dari integral itu sendiri yaitu bentuk penjumlahan berkesinambungan yang merupakan anti turunan atau kebalikan dari turunan. Singkatnya nih ya, kan katanya tadi kebalikan dari turunan. Nih kalau turunan itu kan ada suatu fx nih misalnya, ada suatu fungsi fx. Nah maka turunannya kayak mana? Turunannya kan berarti f aksen x. Nah integral itu kan katanya kebalikan dari turunan. Berarti integral itu istilahnya itu dari f aksen x ke fx-nya. Jadi kita balikin dari hasil turunan, kita balikin ke bentuk awalnya, bentuk awal fungsinya tersebut, fx-nya. Nah, jadi kali ini kita lebih tepatnya bakal bahas integral tak tentu dulu ya teman-teman. Langsung aja kita bahas rumus dasar integral. Dapatan ya di sini ada 4 rumus dasar. Yang pertama kita sebutin dulu nih. Yang pertama ada integral dx sama dengan x plus c. Yang kedua, ada integral a dx sama dengan ax plus c. Dan yang ketiga ada integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c. Dan yang terakhir ada integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c, dengan syarat ya keduanya n merupakan bilangan real dan n tidak sama dengan 1. Nah bisa dilihat ya, yang ada pangkatnya ini integralnya itu ditambah 1 ya, hasilnya integralnya itu n tambah 1, n tambah 1, ini juga sama. Nah kan katanya kebalikan dari turunan. Kalau turunan itu kayak mana tadi? Kalau turunan itu kan kemarin tuh udah dijelasin, pangkatnya itu pasti dikurang 1 kan, pangkat n min 1 maksud saya. Nah ini karena kebalikannya, integral kebalikannya, otomatis ini juga kebalikannya. Tadinya min, berarti integral itu kebalikannya plus, berarti pangkatnya di plus 1. Terus juga kalau kemarin itu turunan itu cara nyarinya kalau x pangkat n nih, pangkat dikali koefisien, x-nya ditulis ulang, terus pangkat n dikurang 1 kan. Nah kalau integral, koefisiennya dulu ditulis, koefisiennya 1 nih, kan x doang, berarti 1 per pangkatnya ditambah 1, pangkatnya ini n ditambah 1, terus x-nya ditulis ulang, sama aja kayak turunan, ditulis ulang x-nya, terus pangkat lagi, pangkat n tambah 1 lagi, terus ditambah c. Jadi jangan lupa plus c-nya ya kalau integralnya nih teman-teman, ini penting banget, plus c ini sebagai konstanta ya di integral. Nah langsung aja kita bahas contoh soal, langsung kita aplikasikan rumus-rumus ini ke contoh soal biar makin paham mengenai integral tak tentu. Contoh nih, yang pertama contoh ada, sebentar, yang pertama, berapakah integral dari 8 berapa coba dx? Ini contoh dari yang mana? Dari yang rumus nomor 2 ini ya. A integral dari a dx sama dengan ax plus c. A-nya di sini 8, dx-nya dx, ya kita tinggal tulis ulang aja. Berarti A-nya 8 kan? Rumusnya ax plus c. Berarti tulis ulang nih, 8-nya sebagai a. 8 ada x, x-nya ditulis ulang. Plus c, jangan lupa. 8x plus c. Udah gitu aja ketemu teman-teman. Jadi integral dari 8 merupakan 8x plus c. Nah, saya langsung bahas contoh soal untuk rumus yang nomor 2 ini. Kenapa? Karena yang nomor 1 itu cuman nih, ini kan dx doang kan. Ini berarti maksudnya itu di depannya itu ada angka 1 tapi sama aja kayak x ini tuh. Jadi x aja, sebenarnya ada 1 di depannya kan. Sama ini dx, ada 1 di depannya. Nah, berapakah integral dari 1? Maksudnya kan, integral dari 1 merupakan x plus c. Kenapa tiba-tiba ada x? Nah, kenapa tiba-tiba bisa ada x? Karena kan tadi katanya kebalikan dari turunan. Bayangin nih, berarti kalau misalkan turunan itu x, diketahui fungsi fx itu bernilai x, maka berapakah turunannya? Turunan dari x itu adalah 1. Berarti integralnya kan kebalikannya. Dari fungsi awal
maksud saya dari hasil turunannya ke fungsi awalnya. Tadi fungsi awalnya X sama dengan hasilnya 1. Berarti integralnya 1 sama dengan X. Bener kan? Integral 1 sama dengan X, tapi ditambah C bedanya. Lanjut, udah ya, tadi udah bahas nomor 1, bahas soal untuk rumus nomor 2. Sekarang nomor 2, contoh soal nomor 2. Kita bahas yang ini ya, nomor 3 ini, rumus 3. Misalkan, berapakah integral dari X pangkat setengah? Coba, berapa ya? Kita tulis, ini tadi merupakan contoh dari yang nomor 3 ini. X-nya pangkat N-nya itu setengah, dx. Kita tulis ya, koefisiennya otomatis 1 ya kalau X doang. Kita tulis dulu koefisiennya 1 per pangkat ditambah 1. Pangkatnya N, ini pangkatnya setengah, berarti setengah tambah 1. X-nya tulis ulang, pangkat N plus 1 lagi. Pangkatnya ditambah 1 lagi, berarti pangkat setengah ditambah 1. Jangan lupa ditambah C. Ditambah C. Nah, kita tambah 1 per setengah tambah 1, 3/2. Terus X-nya tulis ulang, pangkat setengah tambah 1, 3/2 juga. Ditambah C. Terus kita ubah nih, bisa diubah ya. Yang tadinya bagi, kalau dikali jadi terbalikannya ya. Jadi 1 per 3/2 kalau dikali 1 kali 2/3 sama aja, sama dengan 2/3 X pangkat 3/2 plus C. Ketemu deh. Jadi integral dari X pangkat setengah adalah 2/3 X pangkat 3/2 ditambah C. Langsung aja kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Nomor 3. Kita di nomor 3 ini akan bahas contoh soal untuk yang ini nih. Rumus dasar yang keempat ya. Jadi nomor 3, misal berapakah integral dari min 14 X pangkat 6? Nah, bisa dilihat ya. Ini kan rumusnya AX pangkat N dx sama dengan nih A-nya di sini min 14, X N-nya 6 di sini ya, pangkatnya sebagai pangkatnya. Tulis aja, tadi kan koefisiennya misalkan A, berarti koefisien per pangkat plus 1. Sama aja koefisiennya di sini min 14, kita tulis dulu. Berarti min 14 per pangkat ditambah 1, pangkatnya 6. 6 tambah 1 berarti ya, X-nya ditulis ulang, pangkat lagi, N tambah 1 berarti 6 tambah 1. Jangan lupa plus C. Kita tulis ulang lagi, berarti min 14 per 6 tambah 1, 7. X tulis ulang, pangkat 6 tambah 1 juga, pangkat 7 plus C. Bisa ya dibagi, min 14 bagi 7 udah tahu ya. Berarti min 2X pangkat 7 plus C. Ketemu deh. Jadi untuk integral dari min 14X pangkat N adalah min 2X pangkat 7 plus C. Oke, lanjut. Sebenarnya kita udah bahas semua contoh-contoh dari rumus ini ya. Saya akan tambahin contoh soal lagi nih. Nomor 4 ya berarti. Contoh soal nomor 4. Gimana kalau ada perperan? Bingung nggak ya? Coba kita tulis ya. Misalkan, berapakah integral dari 18 per X pangkat 3? Berapa? Bingung nggak? Kita ubah dulu nih berarti. Kan jadi per ya, biar nggak bingung kita ubah dulu. Kok ada pernya? Jadi X-nya kita naikin dulu. Kan pertamanya X pangkat 3, kalau dinaikin jadi ditaruh di atas, otomatis jadi min. Jadi kebalikannya ya, kalau tadinya plus jadi min, kalau yang tadi min jadi plus. Begitupun kalau tadinya ada di atas, kalau mau diperin juga sama aja. Jadi kita ubah, berarti 18, integral dari 18 X pangkat min 3 adalah, setelah diubah baru bisa kita nyari integralnya. Sama dengan, ini sama aja nih kayak soal yang tadi nih, AX pangkat N. Berarti integral dari 18X pangkat min 3 itu 18 per pangkatnya ditambah 1, min 3 tambah 1, X-nya ditulis ulang, pangkat min 3 tambah 1 juga, ditambah C, jangan lupa. Terus kita tambah-tambahin ya, kita hasilin. Berarti 18
per min 3 tambah 1 min 2 X pangkat min 3 tambah 1 min 2 juga ditambah C. Segini deh hasilnya, tapi bisa juga kita ubah untuk pangkat X-nya biar nggak min, siapa tahu ada yang nggak enak kan nulisnya. Jadi kita ubah aja bisa, atau nih 18 bisa dibagikan 18 bagi 2 berarti min 9. Min 9 per X-nya kita pindahin ke bawah aja ya. Kalau tadinya min berarti plus. Berarti min 9X per X pangkat 2 plus C. Ketemu deh hasilnya. Jadi untuk integral dari 18X pangkat min 3 adalah min 9 per X kuadrat plus C, atau juga bisa min 9 X pangkat min 2 plus C. Nah, udah deh, kita udah bahas-bahas contoh soal mengenai rumus dasar integral tadi ya. Nih, yang ini. Udah ada yang contoh nomor 1 nih, yang integral dari dx, integral dari a dx, integral dari x pangkat n, dan integral dari ax pangkat n. Kita udah kasih contoh-contoh soalnya nih tadi, udah bahas-bahas contoh soal. Nah, untuk materi integral tertentu cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Nah, di video selanjutnya udah otomatis ya, tadi kita udah bahas integral tertentu. Di video selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang integral tentu. Dan jangan lupa subscribe untuk channel ini supaya kalian bisa terus update mengenai video aku selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.